Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur hari ini kita di dalam pertolongannya yang sempurna. Bapak Ibu bersama dengan anak-anak hari ini bisa bangun pagi dalam kebaikan Allah. Mari kita bersama berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini, dan kita akan merenungkan firman-Nya yang akan menolong keluarga kita hari ini. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bawa syukur kami bersama dengan keluarga kami. Dengan rumah tangga kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia. Berkati perenungan kami pada pagi hari ini. Tolonglah kami, berikan pengertian kepada kami. Dengan hikmat-Mu kami menerima firman yang Engkau sampaikan. Melalui hamba-Mu ini, Engkau urapi hamba-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara mengingat dan menyadari kehidupan di era teknologi saat ini, keluarga-keluarga Kristen dan keluarga-keluarga pada umumnya memasang CCTV di rumah mereka. Ada banyak orang tua yang merasa CCTV itu sangat penting untuk memantau keadaan rumah mereka saat mereka bekerja di luar, saat mereka berada jauh dari anak-anak mereka. Mungkin ada anak-anak yang diasuh di rumah oleh pengasuhnya, oleh penjaga anak, dan CCTV itu sangat menolong bagi Bapak Ibu Saudara karena bisa memantau bagaimana mereka mengasuh anak kita, bagaimana mereka bekerja di rumah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama belajar menjadi keluarga Kristen yang menyadari pantauan Tuhan. Menjadi keluarga Kristen yang menyadari pantauan Tuhan. Dari firman Tuhan di kitab Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya buat kita. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak Ibu Saudara, sadarkah bahwa sesungguhnya setiap kita berada di dalam pantauan Tuhan 24 jam. Suami-suami, istri-istri, anak-anak, setiap orang tua. Sadarkah kita bahwa apapun yang kita lakukan, apakah itu baik, apakah itu jahat, semuanya dipantau oleh Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Kata di segala tempat ini menunjukkan bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat yang dimaksudkan dalam bahasa Alkitab kita menggunakan kata makom, yang artinya bisa menjadi tempat tinggal, bisa menjadi tempat bekerja atau rumah, bisa juga menunjuk kepada negara, wilayah, regional. Jadi meliputi semua tempat. Di mana saja kita berada, di mana saja kita mengerjakan sesuatu sebagai orang tua, sebagai pasangan, di rumah, di tempat tidur, di sekolah, di tempat bermain. Sadarlah kita bahwa sesungguhnya mata Tuhan melihat setiap hal yang kita kerjakan. Kata mengawasi di dalam bagian firman Tuhan ini menjelaskan tentang mata Tuhan yang mengamat-amati, mata Tuhan yang memperhatikan, mata Tuhan yang mengawas-awasi, mata Tuhan yang menjaga, seperti mata seorang penjaga
yang menjagai, itu kata mengawasi. Mata Tuhan yang memantau segala sesuatu, segala keadaan. Bapak, Ibu, Saudara, dari bagian ini kita bisa belajar. Yang pertama, bahwa di segala tempat, dimanapun kita berada, tidak ada sesuatu yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Apakah kita sedang menjalani kehidupan kita dengan cara yang benar atau dengan cara yang jahat? Jika kita sadar bahwa kita dipantau, kita akan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Bukan karena kita takut, ya. Bukan. Tapi karena kita dipantau oleh Tuhan yang mengasihi kita. Maka dengan segenap hati kita akan terus terjaga. Oh iya, Tuhan yang mengasihiku sedang memandangku saat ini. I want to give the best for Him. Aku mau beri yang terbaik buat Tuhan. Dia selalu melihatku dan aku bersukacita. Bapak Ibu akan semakin bersemangat mengerjakan apa saja, karena yang kita kerjakan diperhatikan oleh Tuhan. Karena di mana saja kita melakukannya, kita dilihat oleh Tuhan. Entah itu baik, entah itu jahat. Bagaimana istri-istri melayani suami di rumah? Bagaimana hati ibu-ibu waktu memasak masakan? Bagaimana waktu hati ibu-ibu membersihkan rumah, membantu anak-anak, membimbing anak-anak, mendampingi anak-anak membaca firman Tuhan. Tuhan ada di tempatmu. Tuhan memandangmu. Suami-suami, bagaimana engkau berangkat ke kantor? Bagaimana engkau berangkat bekerja? Bagaimana sikapmu dalam perjalanan? Bagaimana engkau bekerja di kantor terhadap pimpinanmu? Segala sesuatu yang engkau lakukan diperhatikan, dipantau oleh Tuhan. Entah itu jahat atau itu baik. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sadarlah bahwa Tuhan memantau kita. Maka kalau kita tahu Tuhan pantau kita, Tuhan jaga-jaga kita, seperti seorang tua memasang CCTV saat anaknya berada di tempat yang jauh darinya. Tuhan memandang kita selalu, hai anak-anak. Apa yang engkau kerjakan dengan gadgetmu? Bagaimana engkau mengerjakan tugas-tugas sekolahmu? Bagaimana engkau kuliah? Bagaimana engkau menjalani hubungan dengan kekasihmu? Tuhan memperhatikanmu. Tuhan mengawas-awasi. Tuhan memantau. Tuhan menjaga. Tuhan akan meluputkanmu dari orang-orang yang tidak tepat. Tuhan akan melepaskanmu dari orang-orang yang tidak baik. Tuhan memantau kita di segala tempat. Di segala tempat. Anak-anak muda, di mana tempat engkau pergi, engkau tidak bisa lolos dari pantauan Tuhan. Engkau bisa lolos dari pantauan papa mama, tapi engkau tidak bisa lolos dari pantauan Tuhan. So, be aware, hati-hati, peduli apa dengan apa yang engkau lakukan, anak-anak muda. Pantauan Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita bersikap. Itu yang pertama. Bagaimana kita berkata-kata. Di dalam bagian ini mengingatkan jawaban yang lemah lembut, jawaban yang pedas, perkataan yang pedas, perkataan yang mengeluarkan pengetahuan, atau perkataan yang mencurahkan kata-kata kebodohan. Ingat, sadarlah kita ada dalam pantauan Tuhan. Kata-katamu yang sopan kepada orang tuamu, kata-katamu yang lemah lembut kepada pasanganmu, perkataanmu yang pedas kepada keluargamu ada dalam pantauan Tuhan. Mari kita bersama hidup di dalam pantauan Tuhan dan kita menjaga sikap hidup kita, perkataan kita, dan do the best karena kita lakukan semuanya, kita katakan semuanya bagi Dia yang telah mengasihi kita dan terus memperhatikan kita. Pelajaran yang kedua yang kita dapat dari bagian ini,
Kalau Bapa memperhatikan kita, mengawas-awasi kita di segala tempat, yakinlah dan percayalah. What happened? Apa yang terjadi? Segala sesuatu itu tidak tersembunyi dari Tuhan. Lubuk hatimu yang terdalam, engkau sedang tertindas, engkau sedang tertekan, engkau sedang kesepian, engkau sedang merasa kecewa, engkau sedang terluka, engkau sedang memerlukan sesuatu dan engkau tidak punya apa-apa. Mata Tuhan melihat apa yang ada di dapurmu. Apa stok yang sekarang sedang tidak ada padamu, yang dibutuhkan untuk kehidupan keluargamu. Sadarlah, Tuhan sedang memantaumu. Dan Tuhan tidak hanya memantau, tapi Dia juga akan bertindak dan berbuat. Wanita-wanita Tuhan, don't worry ya. Jangan takut untuk kehidupan keluargamu. Jangan takut untuk kehidupan rumah tanggamu. Kebutuhan anak-anakmu sekolah, Tuhan memperhatikan. Tuhan mengawas-awasi. Ini tanggal-tanggal waktunya ibu-ibu mulai membagi keuangannya untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah anak. Bapak Ibu, mungkin ada juga pengeluaran yang berkaitan dengan kesehatan yang mendadak tapi kita nggak ada. Ingat, sadarlah, kita ada dalam pantauan Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Percayalah, Tuhan ada di segala tempat, matanya mengawas-awasi kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur sedikit pun. Sehingga ada masa waktu dalam hidup kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang mengalami sakit penyakit kesusahan. Tidak ada yang terluput sedikit pun dari apa yang akan menjadi bagian dari kita dan Tuhan lepas tangan. Tidak. Tuhan memperhatikan, Tuhan menjaga apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Saat orang tua memperhatikan dalam CCTV-nya bagaimana anaknya mengalami kesulitan, dia akan segera bertindak. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan anaknya. Demikianlah Tuhan Yesus yang adalah Bapa kita. Apapun yang terjadi, Tuhan lihat. Nantikan pertolongan Tuhan. Ingatlah bahwa Bapa selalu memantau kita. Bapa selalu memperhatikan kita. Keluargamu dipantau oleh Tuhan. Jangan takut. Pasanganmu dipantau oleh Tuhan. Jangan takut. Anak-anakmu dipantau oleh Tuhan. Kalau dia keluar, dia ke sekolah, dia dipantau oleh Tuhan. Terus doakan, terus jaga mereka dengan doa kita, karena Tuhan juga menjaga mereka. Jangan takut, anak-anak, berhati-hati engkau di jalan, berjalan dengan cara yang benar, engkau dipantau oleh Tuhan, ketaatanmu di jalan, ketaatanmu di sekolah, engkau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, uang sekolah yang kau gunakan, Tuhan perhatikan. Oke, mari kita bersama mengucap syukur. Karena Tuhan, Bapa kita, memantau hidup kita, memantau keluarga dan rumah tangga kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang selalu memantau kami, Bapa yang selalu mengingatkan kami kalau kami salah, kalau kami menyimpang, kalau kami tidak taat pada jalurnya Tuhan. Terima kasih, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Kami juga bersyukur punya Bapa yang selalu mengawas-awasi kami, sehingga apapun yang terjadi dengan kami tidak sendirian. Kami selalu diperhatikan Tuhan, dan kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati keluarga-keluarga Kristen yang ada bersama dengan kami merenungkan firman ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan perhatikan, Tuhan teguhkan iman mereka, sehingga mereka menyadari, mengerti bahwa apa yang menjadi pergumulan mereka,
Tuhan selalu perhatikan dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada yang sakit Engkau perhatikan, Engkau sembuhkan. Ada yang membutuhkan keuangan untuk biaya pengobatan, Tuhan cukupkan. Ada yang di dalam kelelahan, di dalam kelemahan mengurus rumah tangga, Tuhan beri kekuatan baru. Ada yang di dalam pergumulan keuangan untuk kebutuhan hidup, Tuhan cukupkan sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki hari ini bersama dengan Bapa yang selalu ada memantau hidup kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menikmati kehidupan hari ini bersama dengan Bapa yang selalu memantau kita. Amin. Shalom.